Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, Abu Nawas akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot, sekalipun ia tetap menyampaikan dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan, tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Hal ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama, dan pertanyaan yang pertama pula. Orang yang mengerjakan dosa kecil itu yang lebih utama, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama yang bertanya tadi. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama pun menganggukkan kepala, sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang yang kedua, dia bertanya dan mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan kedua-duanya. Artinya tidak mengerjakan dosa kecil dan tidak mengerjakan dosa besar. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi baginya, jawab Abu Nawas dengan santai. Orang kedua itu pun menganggukkan kepala, menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya dengan puas. Orang ketiga pun maju dan mengajukan pertanyaannya. Pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanya orang yang ketiga. Tentu saja orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, jawab Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang itu kembali. Abu Nawas menjawab, sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, jawab Abu Nawas dengan kalem dan tenang. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi dari rumah Abu Nawas dengan membawa jawaban yang sangat puas dari masing-masing ketiga penanya tersebut. Kemudian si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti, kata si murid tersebut. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab, manusia itu terbagi atas 3 tingkatan, wahai muridku. Yang pertama adalah tingkatan mata, yang kedua adalah tingkatan otak, dan yang ketiga adalah tingkatan hati, jawab Abu Nawas kepada muridnya. Wahai guruku, apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Tingkatan mata adalah seorang anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia akan menyebut bahwa bintang itu sangat kecil karena itulah yang tampak di matanya dan tampak di penglihatannya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tingkatan otak adalah orang yang pandai melihat. Orang yang sedang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan bahwa ia mengetahui bahwa bintang itu besar. Itu jawaban Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Tingkatan hati adalah orang yang pandai dan paham yang melihat bintang di langit. Ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil, sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya
tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kemudian si murid pun menjadi paham. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu dapat menipu Tuhan?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Mungkin." Jawaban Abu Nawas santai menerima pertanyaan dari muridnya yang aneh ini. "Bagaimana caranya, wahai guruku?" "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa-doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajari aku doa itu, wahai guruku," ujar si murid antusian. Doa itu adalah doa Ilahi Lastulil yang biasa dibaca dan dipuji-pujikan sampai dengan saat ini, yang artinya kurang lebih wallahu alam sebagai berikut. "Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terima tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Banyak orang yang mengamalkan doa yang merayu Tuhan ini. Semoga dapat diambil manfaat dari kisah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.